Siap. Ya, makasih Komandan. Siap, Komandan. Siap, Bang. Ya, izin Komandan, ini terkait yang viral di media sosial yang ada laporan itu anaknya dianiaya oleh ayahnya, itu kronologisnya gimana sih, Nang? Iya, baik. Jadi benar bahwa kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menerima laporan dari masyarakat. Ada 2 laporan yang kami terima. Laporan yang pertama adalah laporan yang dibuat oleh saudari LF. Beliau melaporkan kepada kami adanya dugaan tindak pidana penganiayaan atau KDRT yang dialami oleh beliau dan putri dan ponakannya yang terjadi pada hari Sabtu Jumat tanggal 24 Juli sekira pukul 22.00 di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Laporan dibuat pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekira pukul 01.30 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian laporan yang kedua, kami menerima laporan dari saudara RW. Saudara RW ini membuat laporan dan datang ke Polres Metro Jakarta Utara hari Sabtu tanggal 25 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara RW melaporkan bahwa yang bersangkutan menjadi korban adanya dugaan tindak pidana penganiayaan atau KDRT yang dilakukan oleh putri maupun keponakannya. Atas kedua laporan tersebut, kami dari Polres Metro Jakarta Utara melihat bahwa ini saling melapor, kemudian ada kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga karena di Polsek itu tidak memiliki unit pelayanan perempuan dan anak, sehingga untuk laporan polisi yang di Polsek kami tarik, kami jadikan satu di Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian kami sudah melakukan upaya, ini kami meminta atau mengirim para korban untuk dilakukan visum di rumah sakit. Surat pengantar sudah kami buatkan, namun demikian tentunya kami masih menunggu hasil dari rumah sakit terkait dengan permintaan visum kami tersebut. Selanjutnya ya tentunya kami akan memproses dalam kaitannya adalah peristiwa pidana, di mana dalam asas hukum pidana ada asas equality before the law, ada persamaan di muka hukum. Jadi siapapun warga masyarakat, apapun statusnya, apapun jabatannya ataupun kondisinya, ya kalau dia memang merasa mengalami peristiwa pidana, apalagi menjadi korban pidana, ya dia berhak untuk melapor dan pastinya akan kami tindak lanjuti. Untuk sanksi tegasnya seperti apa? Mengingat dia kan petinggi dari Polres sendiri. Oh, jadi kalau kita sekali lagi bahwa Polres Metro Jakarta ini memproses peristiwa pidananya. Ya, jadi peristiwa pidana itu tentunya kita mengacu pada aturan undang-undang maupun pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini kan dilaporkan adanya dugaan penganiayaan. Ya, ini pasal 351 KUHP maupun Undang-Undang KDRT, kekerasan fisik, pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Demikian. Untuk anaknya sendiri kan yang melapor, apakah ada perlindungan dari Polres Jakarta Utara? Ya, tentunya begini, semua orang sepanjang dia merasa terancam ataupun mungkin membutuhkan bantuan, perlindungan, tentunya Polri akan melindungi semua orang. Ya, jadi sampai saat ini ya kami tentunya selalu siap apabila diminta, dan kami juga berupaya untuk membantu semua masyarakat. Nah, menurut info katanya ada orang ketiga di sini atau ada pelapor di sana.
itu kami belum sampai ke sana. Ya. Kami masih sebatas menerima laporan dan kami sedang berusaha untuk meminta keterangan dulu kepada pelapor maupun para pihak. Kebetulan saudari LF pada saat selesai membuat laporan, kita minta untuk memberikan keterangan yang bersangkutan menyampaikan kepada kami masih dalam kondisi lelah, belum fit, sehingga belum bersedia untuk memberikan keterangan, dan prinsipnya kami menghormati dan menghargai apa yang sedang beliau alami. Untuk kasus ini apakah bisa ditangani oleh sampai setelah ranah propam ya? Nah, jadi gini, satu peristiwa kebetulan kalau yang melakukan itu oknum aparat, itu bisa saja beberapa pelanggaran yang dilakukan. Ya, selain pelanggaran pidana, bisa saja ada pelanggaran kode etik maupun disiplin. Nah, untuk kode etik maupun disiplin tentunya itu sudah ada yang berwenang menangani sendiri. Untuk ada saksi-saksi yang diperiksa nggak terkait kasus ini? Ya, tadi kami sampaikan, kami sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi tentunya melakukan atau mengklarifikasi terhadap pelapor itu sendiri. Kan kita awalnya dari orang yang melapor, bagaimana kejadiannya, nah itu dari orang yang melapor. Kemudian kami juga mendasari nanti karena ini penganiayaan maupun kekerasan fisik, kita akan melihat hasil visumnya seperti apa. Bahan visumnya itulah nanti akan kita tanyakan pada saat klarifikasi. Ini ada luka di sini, ini bagaimana ceritanya, kenapa, dan sebagainya. Itu kami juga masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Siap. Terima kasih, Komandan. Ya.